Oke teman-teman, jadi aku di sini mau nge-review hasil bacaan aku selama beberapa hari ke belakang. Jadi aku tuh lagi ngebaca buku tentang The Chronicles of Ghazi. Nah, ini tuh buku sejarah yang dibuat oleh Ustadz Felix Xiao dan Syekh Muhammad Isa. Buku ini tuh mengambil setting dari Kesultanan Utsmani atau Ottoman, dari fase awal masa kebangkitan sampai ke dari masa kebangkitan sampai masa kejayaannya. Nah, buku ini tuh bukan buku pelajaran, tapi ini tuh novel. Nah, jadi sejarahnya tuh dibungkus dengan cerita-cerita biar nggak ngebosenin. Gimana sih kelanjutannya? Ikutin. Oke, kita bakal bahas jilid pertama itu tentang The Rise of Ottoman. Jadi di sini itu dijelasin tentang apa sih Ghazi itu. Ghazi itu adalah pejuang. Nah, tapi pejuang itu memiliki syarat, yaitu Ghazi itu harus taat dengan syariat agamanya, terus harus memiliki akhlak yang mulia. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa kita itu harus zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah orang yang tidak sombong dan lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, ini di jilid yang pertama mau jelasin tentang awal mulanya kebangkitan Ghazi dan memiliki cita-cita untuk menaklukkan Konstantinopel dan mewujudkan bisyarahnya Rasulullah SAW. Dan di sini juga ada quotes ikonik yang paling aku suka banget. Nah, yaitu adalah, apakah dunia ini gak akan ada kalau gak ada perang? Di sini tuh kayak kita tuh mikir perang itu emang jalan terakhir, bukan tujuan gitu. Aku mikirnya di situ. Ini jilid yang pertama. Nah, terus kita lanjut ke jilid yang kedua. Nah, di jilid kedua itu tentang The Clash of Cross and Crescent. Nah, jadi di buku yang kedua ini dijelasin tentang fokusnya lahirnya dua tokoh yang takdirnya itu bakal bertabrakan. Nah, antara Muhammad Al-Fatih dan Vlad Dracula. Nah, mereka itu tumbuh bersama dari kecil, tapi mereka itu memiliki takdir yang berbeda 180 derajat. Nah, terus di sini tuh kesannya tuh Eropa tuh mulai gemeter ngelihat dalam jihadnya para Ghazi Utsmani. Nah, di jilid ini juga ditegasin bahwa perang salib dan perang sabit itu nyata apa adanya. Nah, terus kita lanjut ke jilid ketiga. Nah, jilid ketiga itu tentang The Howling of Wolf, The Isaac of Eagle. Nah, di jilid ketiga itu tentang konflik. Jadi jilid ketiga itu fokus sama konflik memanas antara Vlad Dracula sama Muhammad Al-Fatih. Nah, di sini tuh kesannya tuh kayak kita tuh ngebahas strategi dan visi misinya Ghazi itu gimana. Di sini juga Ghazi itu kayak mikir kita tuh nggak harus menang kita tuh bukan cuma menang hari ini, tapi mereka tuh berpikir panjang. Jadi mereka tuh menang hari ini, mereka juga bakal mikirin menang yang akan datang. Ini di jilid yang ketiga bakal ngetes tentang itu. Oke, nah kita lanjut ke jilid yang keempat. Jilid keempat itu tentang The Beginning of the Conquest. Nah, di jilid keempat itu ngejelasin tentang fasenya di mana Muhammad Al-Fatih itu mulai memimpin perang-perang besar, terus awal mulanya ekspansi Utsmani secara serius. Sini juga kesannya tuh kayak nunjukin bedanya penaklukan Islam sama penjajah itu gimana. Dan Islam juga memiliki adab-adab penaklukan. Seperti orang Islam tuh kalau menaklukkan suatu negara tuh tidak membunuh anak kecil, orang tua, wanita, dan para pendeta. Jadi orang Islam tuh tujuan menaklukkan negara tuh untuk berdakwah, bukan untuk memicunya kerusakan. Nah, jilid keempat dijelasin. Oke teman-teman, jadi kita lanjutin ke jilid yang kelima yang berjudul The Gaze of Ghazi. Nah, di sini tuh diceritakan berfokus kepada mentalitasnya para Ghazi. Nah, jadi di sini tuh kesiapannya Sultan Muhammad Al-Fatih dalam strategi perang melawan Konstantinopel, terus kematangannya, terus taktik-taktiknya gimana sih cara beliau menaklukkan Konstantinopel tuh
Nah, di sini tuh kesannya juga Ghazi itu kayak dia tuh melihat tatapan. Nah, tatapannya tuh langsung tatapan akhirat. Jadi mereka tuh bukan tergoda melakukan sesuatu untuk kemewahannya atau kekuasaannya, tapi untuk mewujudkan bisa Rasulullah SAW. Oke guys, ini kita lanjut ke jilid yang ke-6, yaitu berjudul dengan Finished Enemy of Ghazi. Nah, di sini tuh berfokus kepada pasukan Ghazi yang sudah menghadapi beberapa rintangan sehingga mereka tuh menang dan menang. Nah, di sini tuh Mu'taf itu mengatakan bahwa mereka tuh gak akan ada habisnya menghadapi musuh. Siapa musuh mereka tuh? Adalah diri mereka sendiri, yaitu hawa nafsu dan godaan akan kekuasaan. Nah, di sini juga kesannya itu jadi penutup menjadi penutup sekaligus tamparan. Karena menang melawan musuh eksternal itu lebih gampang. Yang susah itu menang melawan diri sendiri. Makanya diberi judul Unfinished. Oke, dari 6 jilid tadi udah dijelasin semuanya per jilidnya itu gimana. Nah, ini kesimpulannya bahwa buku The Chronicles of Ghazi itu bukan cuma buku sejarah, tapi ini tuh buku bedah karakter. Nah, Ustadz Syaf Muhammad Isa sama Ustadz Felix itu menyampaikan pesan bahwa Turki Utsmani itu bisa kuat selama bisa menjadi imperium selama 6 abad itu bukan karena kuat doang, tapi karena karakternya juga kuat gitu. Ya mungkin sekian dari saya, mungkin hanya sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau pengen baca boleh nanti